Dan fakta bahwa negara-negara di seluruh dunia menggunakan mata uang dolar artinya apa? Artinya sebesar apapun utang Amerika Serikat itu akan ditanggung oleh negara-negara yang menggunakan mata uang dolar. Jadi pinter Amerika Serikat itu. Nah, tapi sekarang tuh ada satu kejadian yang benar-benar provokatif. Yaitu apa? Ada Cina dan ada Rusia yang memutuskan untuk melawan Amerika Serikat dan memutuskan untuk memulai dedolarisasi. Bagaimana caranya? Mereka mengumpulkan negara-negara dengan populasi besar dengan ekonomi kuat yang lainnya. Jadi sudah Rusia dan Cina, kemudian datang Brazil, kemudian ada India dan Afrika Selatan. Dan 5 negara ini kemudian dibujuk, ayo kita bikin mata uang sendiri. Kalau misalkan mereka benar-benar mewujudkan mata uangnya sendiri, berarti setengah populasi global itu akan bertransaksi dengan mata uang itu, tidak menggunakan dolar. Cina dan India aja masing-masing sudah 1,5 miliar, katakanlah sudah menjadi 3 miliar. Ditambah Rusia, ditambah dengan Afrika Selatan dan negara-negara pinggirannya, itu akan menyebabkan Amerika Serikat kolaps. Itu akan menyebabkan dolar permintaannya akan menjadi sangat turun gitu kan. Dan ini, si Cina dan si Rusia ini secara gamblang dan terbuka mengatakan bahwa kami akan melakukan dedolarisasi. Kami akan menghapuskan hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia gitu. Jadi bayangin seberapa marahnya Amerika Serikat terhadap Cina dan Rusia dengan BRIC-nya itu. Amerika Serikat itu marah udah keubun-ubun gitu. Apalagi dengan kemunculan Donald Trump. Baraya cek aja itu betapa ekstrimnya Amerika Serikat sekarang melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena mereka marah luar biasa gitu. Masalah dolar yang nggak boleh diganggu-gugat sekarang malah diganggu-gugat. Tapi kenapa tuh Amerika Serikat tidak mau menyerang? Ya karena Rusia dan Cina itu sama-sama besar. Dan kalau misalkan mereka bergabung, keduanya itu bisa dikatakan hampir menyamai Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nah Amerika Serikat kan nggak berani nyerang. Ini kurang lebihnya sama seperti apa yang terjadi di Perang Dingin. Jadi Amerika Serikat punya musuh yang kurang lebih setara dengan dirinya, yaitu Uni Soviet. Sama-sama punya nuklir, sama-sama punya mata-mata, sama-sama punya teknologi yang canggih dan masif, dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka terjadi stalemate. Amerika Serikat nggak berani nyerang Soviet, Soviet juga nggak berani nyerang Amerika Serikat. Sama seperti yang sekarang. Tapi, yang terjadi apa? Amerika Serikat akan nyerang proksi-proksi dari Soviet, begitupun sebaliknya Soviet akan nyerang proksi-proksinya Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat pada waktu itu gak berani nyerang Soviet. Tapi yang dilakukan apa? Cari teman Soviet yang paling lemah, lalu hancurkan di situ. Kemudian nanti loncat lagi ke yang lebih lemah lagi, serang begitu aja seterusnya. Jadi Amerika Serikat nyerangnya proksinya aja. Makanya diketahui bahwa proksinya Soviet itu adalah Korea. Ya udah, serang Korea. Nanti terjadi lagi balasan dari Soviet mendukung gitu ya. Terjadi antara yang mendukung Korea komunis dengan yang menentang Korea komunis, terjadi perang Korea. Amerika Serikat nggak mengorbankan pasukannya, Soviet nggak mengorbankan pasukannya, tapi berjuta-juta rakyat Korea itu mati gara-gara perang saudara. Kemudian cek juga Vietnam. Vietnam itu mau komunis, mau ke kubu Rusia, ke kubu Soviet. Kemudian Amerika Serikat datang di situ berperang selama puluhan tahun. Amerika Serikat tidak kehilangan banyak tentaranya, tapi ada berjuta-juta rakyat Vietnam yang meninggal gara-gara perang itu. Begitulah yang terjadi di seluruh dunia di mana-mana ketika ada dua kekuatan besar yang sama-sama tidak berani menyerang secara frontal, tapi menggunakan proksi-proksinya untuk berhadapan satu sama lain.